Akhirnya setelah aku memendam semua ini sendiri, aku cerita ke mamaku. Halo semua, namaku Devi Lansari Dewi. Kali ini aku pengen ceritain pengalaman pribadi aku ke kalian semua yang mungkin belum banyak orang tahu. Mungkin bagi sebagian orang yang dengar ini bakal kayak, apaan sih, lebay banget gitu. Tapi emang pada dasarnya kalau kita nggak jadi orang itu, kita nggak akan tahu seberapa susahnya orang itu, ya kan? Jadi waktu aku kelas 4 SD, itu aku dipercaya teman-temanku buat ngedekorasiin. Pada saat itu kita dekorasi itu untuk hari guru, untuk surprisein guru kita di sekolah. Jadi aku pulang sekolah itu langsung beli bahan-bahan dekorasinya, terus sama beli kue juga untuk dibawa besok ke sekolah sore harinya gitu ya. Itu aku sama beberapa teman-temanku itu langsung ngedekorasi. Kebetulan rumah aku itu deket sama sekolahnya, jadi kayak gampang gitu ya. Surprise-nya tuh berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apapun. Bahkan gurunya tuh seneng banget dapet itu gitu. Kayak mereka tuh nggak nyangka anak sekecil kita masih SD gitu kan. Aku sebagai yang menciptakan dekor itu tuh kayak seneng banget lah pasti, ya gak sih? Kayak misalnya kalian nyiptain karya, terus karya kalian tuh dipuji-puji gitu kan, kayak seneng banget, ya kan? Tapi ternyata kesenangan itu tidak berlangsung lama teman-teman. Jadi beberapa hari setelahnya aku dapet kejadian tuh yang gak enak. Aku didiemin satu kelas. Bayangin deh, satu kelas gak ada yang ngajak ngomong aku. Bahkan saya hello aja, mereka tetap diem gitu. Kayak aku sekelas sama patung. Bahkan sampai detik ini, saat video ini dibuat, aku gak tahu kesalahanku apa. Jadi pada saat itu, aku setiap hari selalu bertanya-tanya, apa yang harus aku lakuin supaya mereka maafin aku dan mau ngobrol lagi sama aku. Sekolahku 1A 1B gitu. Nah aku tuh kelas B. Jadi selama aku didiemin itu, aku ngobrol sama kelas A. Jadi ya udah, setiap istirahat aku keluar, aku nyapa kelas sebelahku, terus aku ngobrol aja gitu sama mereka. At least aku di sekolah tuh ya nggak kesepian. Walaupun sebenarnya di sekolah kan untuk menuntut ilmu ya. Tapi kalau misalnya lingkungannya kayak gitu, siapa yang nyaman juga, ya kan? Nah, ayahku ini meninggal saat aku umur 3 tahun. Dan ibuku berjuang sendiri. Salah satunya untuk mencari nafkahnya itu adalah dengan berjualan sayur. Pada saat itu, aku sempat malu karena hal itu jadi bahan ejekan oleh teman-temanku. Nah, sekolahku ini terletaknya di komplek perumahan, rumah gitu, banyak rumah-rumah. Nah, jadi ada tukang sayur lewat, setiap tukang sayur lewat, itu tukang sayurnya tuh pasti bunyi gitu ya, misalnya kayak sayur-sayur gitu. Nah, setiap tukang sayur lewat, teman-temanku itu sekelas itu ngejakin aku. Dia bilang kayak, ih tuh ada sayur lewat bau-bau gitu, atau sayur-sayur gitu. Pokoknya mereka tuh semua ngejakin aku. Ya namanya juga anak kecil, belum tahu apa-apa. Mungkin sekarang aku bakal ngebela diriku sendiri gitu ya. Tapi pada saat itu yang aku bisa cuman diem aja. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya setelah aku memendam semua ini sendiri, aku cerita ke mamaku. Aku dapat perlakuan yang gak enak dari teman-temanku. Terus respon mamaku, dia cepet banget nanggepinnya. Kayak besoknya dia langsung manggil salah satu anak itu yang emang lebih sering ngedek aku. Sebenarnya aku rada takut karena anak ini itu anak guru di sekolah itu. Terus akhirnya mereka minta maaf. Ini kejadiannya tidak secepat itu berlangsungnya. Tadi kan kelas 4 ya. Kelas 5, kelas 6 mereka baru minta maaf. Mereka baru ngajak aku ngobrol. Mereka baru mau temenan sama aku. Bayangin deh.
2 tahun lebih aku didiemin dan rasanya tuh hampa banget. Kelas 4, kelas 5 aku sama sekali gak punya teman sekelas. Menurutku perundungan itu bukan hal yang sepele, karena mereka mencuri identitas kita. Mereka mencuri keberanianku. Walaupun anak itu udah meminta maaf pada saat itu, tapi jujur hingga aku dewasa saat ini, aku masih kebayang-bayang dan aku jadi takut untuk melakukan sesuatu hal. Apapun yang aku ingin lakukan, aku akan nanya respon orang, bagaimana tanggapan mereka. Aku cuma takut diriku dijauhin lagi untuk kesekian kalinya sama teman-temanku. Bahkan saat aku buat sesuatu, aku bakal nanya ke temanku, ini alay gak ya? Ini salah gak ya? Sebenarnya aku belum bisa menghilangkan hal itu gitu ya sepenuhnya, tapi aku perlahan-lahan mulai bangkit. Aku lakuin hal yang aku suka sampai aku bisa mewujudkan mimpiku satu persatu, yaitu salah satunya ketemu rumah berbentuk manusia, NCT Dream. I can understand it. Baby, they gotta go. Sayang Jakarta. Membantuku banget saat aku ngerasa sendiri, saat aku ngerasa kesepian. Mereka menemani aku. Hal yang terjadi di hidupku enggak ngebuat aku jatuh terpelosok lebih dalam ke jurang. Justru hal itu membuatku bangkit sampai aku tertarik di dunia psikologi. Itu adalah wishlist aku untuk kuliah di jurusan psikologi. Aku ingin mengerti kenapa orang begitu jahat dan bagaimana cara menyembuhkan luka, dan beralih untuk lebih fokus ke hal-hal yang aku suka, seperti menggambar, dengarkan lagu, atau semacamnya. Aku juga bersyukur banget yang sekarang ini aku punya banyak teman yang baik banget. Aku mulai terbuka dengan apa yang aku rasakan dan ternyata respon mereka sangat-sangat positif. Aku senang sekali dan bahagia sekali. Aku merasa tidak sendirian. Jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai akhir. Maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.